Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Wulandari, NIM E2023214, dari kelas Manajemen D, semester 3, mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ari Dwi Astono, SPD, SEMM, MH. Di sini saya akan menjawab soal yaitu apa saja hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi, dan bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya. Hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi yaitu yang pertama ada kurangnya kepercayaan dan komunikasi. Salah satu hambatan terbesar dalam kepemimpinan yang efektif adalah kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemimpin dan anggota tim. Tanpa komunikasi yang baik, visi dan tujuan organisasi tidak dapat dipahami atau dijalankan dengan baik. Selain itu, tanpa adanya kepercayaan antara pemimpin dan tim, sulit bagi pemimpin untuk memotivasi dan mendapatkan dukungan dari anggota tim. Dalam banyak situasi, anggota tim merasa bahwa mereka tidak didengarkan atau dianggap tidak penting. Hal ini melibatkan anggota merasa terisolasi dan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Komunikasi yang buruk dapat timbul dari kurangnya transparansi dalam manajemen atau kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama seorang pemimpin. Menggunakan alat komunikasi yang tepat seperti pertemuan reguler, email, dan platform komunikasi digital adalah salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini. Selain itu, keterbukaan pemimpin dan dalam mendengarkan kritik dan ide dari tim akan meningkatkan rasa kepercayaan tim kepada pemimpin. Yang kedua itu adalah pengelolaan waktu yang tidak efektif. Seorang pemimpin dihadapkan pada banyak keputusan dan masalah yang memerlukan prioritas yang tepat. Ketidakmampuan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya dengan efektif dapat menyebabkan kelelahan, keterlambatan, dan kehilangan fokus pada tugas yang penting. Dengan kesibukan sehari-hari yang datang dari berbagai sisi, manajemen waktu seringkali menjadi tantangan besar bagi seorang pemimpin. Salah satu solusi yang efektif dalam mengelola waktu adalah dengan menggunakan alat perencanaan dan manajemen waktu. Menggunakan agenda atau perangkat lunak manajemen proyek bisa sangat membantu seorang pemimpin dalam menyusun prioritas. Keahlian dalam mendelegasikan tugas yang sesuai kepada anggota tim juga sangat diperlukan, sehingga pemimpin tidak hanya mengelola pekerjaan sendiri tetapi memastikan seluruh tim berfokus pada tugas-tugas yang penting dan relevan. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam menghadapi konflik. Dalam setiap organisasi, konflik antara individu dan tim tidak dapat dihindari, dan pemimpin yang tidak mampu mengelola konflik dengan bijaksana dapat menyebabkan ketegangan, berkurangnya semangat kerja, dan bahkan perpecahan dalam tim. Ini juga dapat menciptakan iklim kerja yang negatif, yang mengganggu kolaborasi dan pengambilan keputusan yang produktif. Untuk mengelola konflik, seorang pemimpin harus dapat mendeteksi sumber masalah sejak dini dan berusaha menciptakan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Menggunakan teknik penyelesaian konflik seperti mediasi atau konseling antara individu adalah salah satu langkah yang dapat diambil pemimpin untuk menciptakan atmosfer kerja yang sehat. Keterampilan dalam memberikan umpan balik yang membangun kepada kedua belah pihak juga sangat diperlukan untuk mencegah konflik berlarut-larut. Yang keempat, yaitu kurangnya penghargaan dan pengakuan. Ketika pemimpin gagal memberi penghargaan atau pengakuan yang tepat kepada anggota tim yang berkinerja baik, hal ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan keterlibatan tim. Pemimpin harus mampu mengenali dan merayakan pencapaian tim, baik itu sekecil apapun, untuk menjaga semangat dan komitmen mereka. Penghargaan bukan hanya berbentuk materi atau bonus, tetapi juga berbentuk apresiasi verbal, pujian, dan kesempatan pengembangan lebih lanjut. Pengakuan terhadap usaha yang dilakukan individu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan rasa percaya diri dan dedikasi anggota tim. Selain itu, pemimpin yang memberikan penghargaan cenderung meningkatkan hubungan interpersonal dan memperkuat koherensi tim.
Membangun budaya penghargaan yang konsisten dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih tinggi dan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Yang kelima yaitu kesulitan dalam menghadapi perubahan. Nah, organisasi selalu menghadapi perubahan, baik itu terkait dengan teknologi, pasar, atau kebijakan. Pemimpin yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat atau mengarahkan tim untuk menerima perubahan dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kesuksesan organisasi. Di dunia bisnis yang terus berubah, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berpikir proaktif, menilai sesuatu dengan cermat, dan mendukung tim mereka dalam melalui perubahan dengan kepercayaan dan keberanian. Pemimpin menghadapi perubahan harus mengkomunikasikan perubahan tersebut secara jelas kepada tim dan mengapa perubahan itu penting. Ketika pemimpin berhasil mengelola perubahan, tim akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan baru yang ada. Pemimpin yang sukses dalam menghadapi perubahan bukan hanya mengarahkan perubahan tersebut, tetapi juga melibatkan tim dalam proses perubahan. Selanjutnya itu bagaimana seorang pemimpin itu bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya, sebagai berikut, yaitu ciri-ciri pemimpin yang berhasil. Yang pertama ada kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu pemimpin yang berhasil dapat membuat keputusan yang tepat bahkan di bawah tekanan. Mereka tahu kenapa harus mendengarkan saran dari tim dan kapan harus bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan yang mereka ambil didasarkan pada data pengalaman dan pemikiran strategis yang matang. Keterampilan pengambilan keputusan yang baik sangat penting untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai tanpa mengalami kesalahan fatal yang dapat merugikan organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Pemimpin yang sukses tidak hanya memerintah tetapi juga menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja menuju visi mereka. Mereka membuat anggota tim merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka. Pemimpin dapat memberikan inspirasi, seringkali mewakili wawasan yang dapat mengubah cara pandang orang lain tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Ini meningkatkan rasa kebanggaan tim terhadap hasil kerja mereka. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat dalam krisis. Pemimpin yang baik dapat memimpin dengan tenang dan penuh percaya diri saat terjadi krisis. Mereka mampu mengatasi tantangan dengan kepala dingin dan membimbing tim melalui masa sulit dengan arah yang jelas dan solusi yang tepat. Keberanian dalam mengambil keputusan kritis saat situasi tak terduga dapat membedakan pemimpin yang benar-benar efektif dan pemimpin yang tidak memiliki ketahanan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis. Yang keempat, mampu mengelola tim dengan baik. Pemimpin yang efektif memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggotanya tim. Mereka menempatkan orang di posisi yang tepat, memberikan ruang bagi masing-masing untuk berkembang dan mengatasi masalah individu dengan cara yang konstruktif. Dan pemimpin yang baik mampu mengenali potensi terbesar di setiap orang dan mencocokkan individu dengan tugas yang akan mereka beri untuk berkembang dan sukses. Yang kelima, membangun hubungan yang sehat. Nah, pemimpin yang berhasil memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya. Mereka mengutamakan hubungan berdasarkan saling percaya, respek, dan keterbukaan, serta tidak takut untuk memberikan feedback dan konstruktif. Yang keenam yaitu berorientasi pada hasil dan tujuan. Nah, pemimpin yang sukses selalu fokus pada hasil akhir, yaitu pencapaian tujuan organisasi. Mereka memiliki visi yang jelas tentang kemana arah organisasi dan memberikan panduan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, sambil memastikan bahwa setiap anggota tim juga memahaminya dan berkontribusi dalam pencapaiannya, sehingga pemimpin yang berorientasi pada hasil menjaga agar tim tetap berada di jalur benar dan memberikan arahan ketika diperlukan untuk meminimalisir hambatan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pemimpin yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin timbul. Namun, meskipun hambatan-hambatan tersebut bisa sangat menantang, pemimpin yang efektif dapat menemukan cara untuk mengatasinya dan tetap memimpin tim menuju kesuksesan. Nah, keberhasilan seseorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memotivasi tim, menyelesaikan konflik, memberi penghargaan, mengelola waktu
waktu dan perubahan dengan bijak, serta terus memperbaiki dirinya. Nah, jika seorang pemimpin mampu mengeksekusi perannya dengan bijaksana dan menghadapi tantangan organisasi dengan keteguhan hati, mereka akan membawa organisasi mereka menuju pencapaian tujuan bersama. Nah, kepemimpinan adalah keterampilan yang harus berkembang seiring waktu, dan seseorang pemimpin yang baik terus belajar dan menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan kebutuhan organisasi yang berubah. Nah, sekian dari saya, semoga jawabannya ini bisa menjawab pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.